Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 181-185. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam tim Kinmu, selain dia sebagai akademisi kekaisaran, tidak ada direktorat. Alasan Gulinuan adalah karena Kinmu adalah akademisi kekaisaran dan memiliki posisi pejabat tinggi, dia harus memimpin tim sendiri. Cendekiawan yang ditugaskan ke Kinmu mungkin dipilih secara selektif, dari kalangan atas kediaman cendekiawan, namun, kualitas mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan cendekiawan yang dipilih dari taman kerajaan dan kediaman seni ilahi. Dengan banyaknya praktisi terkuat di Imperial College, tidak ada kekurangan ahli. Gulinuan yang menjadikan Kinmu sebagai pemimpin tim untuk mencari pengalaman jelas-jelas menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadinya. Para cendekiawan yang pergi bersama Kinmu ke garis depan semuanya adalah kenalan. Mereka adalah Chen Wanyun, Biksu Yunke, Yue Qinghong yang membawa budak serigala, Si Yunxiang dan terakhir, Qin Yu. Akan tetapi, karena Qin Yu merupakan generasi muda dari keluarga Qin di ibu kota, dia memiliki latar belakang yang kuat dan meminta Gulinuan untuk memberinya nasihat, maka dia dipindahkan dari tim Kinmu ke tim lain yang dipimpin oleh sebuah direktorat, menghindari tim Kinmu yang pasti akan mati. Kinmu selesai memurnikan tungku pil roh api merah dan meregangkan tubuhnya. Dia telah memurnikan pil beberapa hari ini untuk memastikan bahwa naga kilin akan memiliki cukup makanan saat mereka mencapai garis depan, jadi dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan beberapa cendekiawan itu. Biksu Yunke menemui Chen Wanyun dan Yue Qinghong untuk berdiskusi dengan mereka. Kali ini Kanselir Agung meminta akademisi Qin untuk membawa kita keluar mencari pengalaman dan ke tempat yang penuh gejolak. Aku rasa kita tidak akan berhasil kembali dan pasti akan mati. Kita bahkan tidak punya praktisi seni dewa di tim kita. Chen Wanyun menggelengkan kepalanya, kami sudah melakukannya. Beberapa dari mereka menoleh ke arahnya. Chen Wanyun tersenyum tipis, aku telah menekan alamku beberapa hari ini sehingga kalian bisa tenang. Aku bisa menerobos kapan saja dan menjadi praktisi seni dewa dari alam 6 arah. Yue Qinghong berkata, kudengar sekte-sekte yang memberontak sudah mulai berkumpul di selatan, ingin sepenuhnya menyingkirkan kekuatan kekaisaran perdamaian abadi di selatan. Banyak sekte yang aktif di dekat ibu kota semuanya telah lenyap tanpa jejak. Misalnya, sekte penunggang naga yang telah pindah ke selatan. Sekarang selatan Sungai Surging sepenuhnya menjadi wilayah pasukan pemberontak. Dengan semua sekte pemberontak berkumpul di sana, berapa banyak praktisi seni dewa yang ada? Dengan Anda menjadi satu-satunya praktisi seni dewa, sama sekali tidak ada gunanya. Chen Wanyun mengerutkan kening, pengalaman akademisi Qin di dunia persilatan terlalu dangkal. Dia terlalu muda, jadi sudah berapa kali dia berkelana ke seluruh dunia persilatan. Dengan dia memimpin kita, semuanya mengarah pada bencana. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasiku, aku tidak akan berdaya. Adik junior Si, kau belum berbicara. Apa pendapatmu tentang ini? Si Yunxiang tersenyum malu-malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang terdiam. Biksu Yunke menghela napas, lebih baik kita memilih satu atau dua seni ilahi untuk melarikan diri dari lantai catatan surgawi. Mungkin itu berguna. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Di depan aula pembelajaran tertinggi, beberapa ratus cendekiawan berkumpul dan direktorat memeriksa tim mereka sendiri. Kapal-kapal kemudian terbang satu demi satu dan mendarat di depan aula pembelajaran tertinggi. Direktorat kemudian memimpin tim mereka untuk menaiki kapal mereka sendiri. Akademisi Qin, bukankah Anda menyewa kapal? Gulinuan berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri, perjalanan kali ini cukup jauh dan jika kau berjalan ke sana, kau perlu berjalan selama 10 hari atau lebih. Kau seorang akademisi kekaisaran, jangan bilang kau bahkan tidak tega menghabiskan sedikit uang ini. Kinmu tersenyum dengan tenang, terima kasih, Kanselir Agung, karena telah menyusahkan diri dengan masalah kami. Saya tidak punya apa-apa selain uang. Oleh karena itu, saya telah menyewa kapal cepat dengan harga tinggi yang akan segera tercapai. Tungku kapal itu ditempa oleh saya, sangat cepat. Chen Wanyun dan yang lainnya saling menatap dan berpikir, dia memang picik, bahkan tungkunya dibuat sendiri. Kurasa itu kapal kecil, namun, dia benar-benar tahu cara menempa artefak. Dia belum pernah ke balai kerajinan ilahi jadi dari mana dia belajar menempa.
Ada Hall of Divine Craft di Imperial College dan mereka mengajarkan cara menempa artefak dan harta karun. Direktorat Hall of Divine Craft juga memegang posisi resmi di Istana Kekaisaran, pengawas galangan kapal dan produsen persenjataan adalah posisi yang harus diemban oleh Direktorat Hall of Divine Craft. Semenjak Qin Mu masuk ke perguruan tinggi Kekaisaran, dia bahkan belum pernah ke aula kerajinan ilahi sekalipun sehingga mustahil baginya untuk mempelajari ilmu menempa. Tidak lama kemudian, kapal-kapal itu mulai terbang dan meninggalkan Imperial College dengan sendirinya. Biksu Yunke dan yang lainnya menjadi cemas saat mereka menunggu dan tiba-tiba, mereka melihat sebuah kapal tua berlayar dengan goyang di langit dan mendarat di depan Hall of Supreme Learning dengan goyang. Kapal kita sudah sampai. Qin Mu tersenyum. Chen Wanyun, Yunke, Yue Qinghong semuanya mengerutkan kening. Kapal ini sudah penuh dengan lubang dan udara bocor keluar dari mana-mana. Selain itu, tiang kapal juga rusak dan bahkan tidak ada layar. Seorang pria kekar dengan lengan telanjang muncul di kapal dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dengan satu pandangan, mereka tahu dia bukan orang baik. Dia dipenuhi tato dan dia melambaikan tangan ke arah Qin Mu sambil tertawa, "Kakak Qin, aku terlambat, aku terlambat." Qin Mu membawa Hulinger dan naga kilin ke depan sambil tersenyum, "Tidak apa-apa meskipun kamu terlambat 1 atau 2 hari. Apa yang terjadi dengan kapalmu? Kapalmu masih baik-baik saja saat terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana bisa jadi seperti ini hanya dalam beberapa hari? Jangan bicarakan itu. Aku melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan para jalang dari kastil 3 keajaiban itu lagi. Mereka melepaskan serangga untuk menyakitiku, tetapi kecepatanku terlalu cepat, sehingga kami menabrak kawanan serangga itu dan hampir menghancurkan kapal harta karunku." Fan Yunxiao terkekeh sambil menatap Chen Wanyun dan yang lainnya, "Para sarjana, saat kalian menjadi pejabat di masa depan, tolong jaga aku. Aku telah menjadi orang baik akhir-akhir ini." Yunke bergumam, "Dengan kapal yang sudah sangat bobrok ini, apakah ia akan hancur saat kita terbang ke udara?" Qin Mu juga punya kecurigaan yang sama. Kapal bajak laut pengejar awan ini sudah terlalu usang dan sepertinya bisa hancur kapan saja. Tidak akan, tidak akan." Fan Yunxiao menepuk dadanya dengan kuat dan meyakinkan, "Saudara-saudaraku telah menggunakan rune untuk memperkuat badan kapal sehingga sangat tahan lama. Kakak Qin, bisakah kau membantuku menempa kapal bercangkang besi saat kau senggang? Kau dapat membantuku memurnikan 2 tungku lagi dan menggunakan besi hitam untuk menempa badan kapal, kayu terlalu rapuh." Qin Mu merenung sejenak dan menjawab, "Itu akan membutuhkan harga yang cukup tinggi, hanya besi hitam saja sudah merupakan pengeluaran yang cukup besar. Bisakah kamu mengeluarkan uang sebanyak itu? Selain itu, apakah kamu memiliki cetak birunya?" Fan Yunxiao menggosok tangannya dengan kuat dan berkata, "Setelah merampok di mana-mana selama beberapa hari ini, setelah berbisnis di mana-mana, aku telah menabung cukup banyak uang. Jika aku menambahkan semua hartaku, itu seharusnya cukup untuk membuat kapal berlambung besi. Mengenai cetak birunya, itu tidak akan mudah didapat, semuanya, silakan naik ke kapal, kita akan bicara setelah kita naik ke kapal." Semua orang menaiki kapal dan Yue Qinghong melihat sekeliling. Semua awak kapal itu bertato dan tampak garang. Beberapa bahkan memiliki bekas luka di tubuh mereka dan beberapa kehilangan hidung atau mata. Dengan aura jahat yang keluar dari tubuh mereka, mereka jelas tidak tampak seperti orang baik. Kapal yang bobrok ini berangsur-angsur naik ke dalam kapal dan perlahan melaju keluar dari ibu kota seperti seekor banteng tua yang menarik gerobak yang bobrok. Semua orang melihat situasi ini dan bahkan lebih sedih. Chen Wanyun berbisik, "Orang-orang di kapal ini bukan orang baik. Mereka adalah orang-orang jahat yang merampok orang dan mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi seni ilahi. Akademisi Qin memiliki pengalaman yang dangkal tentang dunia bela diri dan saya rasa dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap bandit. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini agar kita tidak dirampok." Tepat saat dia berkata demikian, kapal tua itu tiba-tiba menambah kecepatannya dan mengeluarkan suara mendesing yang menyedihkan saat menerobos udara. Getaran hebat terjadi saat kecepatan kapal melampaui kecepatan suara, melintasi jarak bermil-mil dalam sekejap. Beberapa tong anggur terlempar dan meledak di udara saat dihantam udara. Semua orang segera menenangkan diri dan melihat sekeliling dengan tercengang. Mereka melihat kapal tua itu segera melewati semua kapal yang telah berlayar beberapa waktu lalu, meninggalkan kapal-kapal itu dalam debu. Kecepatan kapal ini sungguh tak terbayangkan. Dengan kecepatan ini, mereka bisa mencapai Surging River hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Qin Mu sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Bagaimanapun, dialah yang menempa tungku itu, jadi tidak perlu heran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak akan hancur.
Fan Yunxiao menghibur semua orang dan berkata, awalnya saya pikir itu akan hancur juga, tetapi setelah mengangkut penumpang beberapa kali, itu tidak pernah hancur. Kemungkinan besar tidak akan hancur kali ini. Suara mendesing. Sepotong papan dek terangkat oleh angin kencang dan terlempar mundur dengan suara mendesing. Fan Yunxiao penuh percaya diri, jangan khawatir, tidak akan hancur. Kakak kedua, bawa satu dek, bawa satu lagi hancur. Tenang, tenang, aku berpengalaman. Tiba-tiba, kapal melewati daerah yang sedang hujan. Saat itu sedang turun hujan ketika kapal melewati hujan lebat, membuat tubuh Fan Yunxiao berwarna-warni. Hulinger berteriak keheranan, Pak Tua Xiao, tato-tatomu terhapus oleh hujan. Para bandit lain di kapal bajak laut pengejar awan juga tatonya terhapus oleh hujan dan bahkan ada seorang teman yang berteriak, kakak, bekas lukaku terhapus oleh hujan. Fan Yunxiao juga sedikit malu dan berkata, nanti saat kau turun, kita bisa cari pelukis untuk mengecatnya lagi. Namun, kita semua sudah menjadi baik, sepertinya kita tidak perlu melukis tato lagi. Kakak kedua, lepas penutup matamu, kau lihat, kau telah membuat takut beberapa sarjana itu. Pasangan kedua melepas penutup matanya dan memperlihatkan mata yang sangat bagus. Biksu Yunke bergumam, penampilan para bandit ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Namun, Kinmu sangat dekat dengan kepala bandit dan mengeluarkan kanon komputasi untuk berkonsultasi dengan Fan Yunxiao. Hulinger menemukan sapu tangan dan menyeka kepala naga di punggung Fan Yunxiao dan kepala naga itu langsung menghilang. Fox, jangan main-main lagi, Fan Yunxiao melambaikan tangannya. Hulinger mencibirkan bibirnya, kupikir itu tato sungguhan, jadi dilukis saja. Fan Yunxiao tertawa sinis dan bergumam, betapa menyakitkannya itu. Tubuh, rambut, dan kulit kita diberikan oleh orang tua kita, bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkannya? Kinmu berkata, kakak senior Fan, Si, Bai, Qian, Wan dalam kanon komputasi misteri tertinggi tidak menjadi masalah, namun, Yi, Zhao, Jing, Gai, Zi, Rang, Gou, Jian, Zheng, Zai, Ji. Angka-angka ini benar-benar terlalu besar, apa yang digunakan untuk menghitungnya? Apakah perlu angka sebesar itu? Saya juga pernah bertanya kepada Master Dao sebelumnya dan Master Dao mengatakan itu digunakan untuk perhitungan yang tak terukur. Fan Yunxiao berkata, antara Wan dan Yi adalah sistem Wan, Wan menjadi Yi. Setelah Yi adalah sistem Yi. Yi menjadi Zhao, Yi Zhao menjadi Jing, Yi Jing menjadi Gai. Selain itu, pembagian juga tidak ada habisnya, yang digunakan setelah angka tunggal adalah Fen, Li, Hao, Si, Hu, Wei, Xian, Sa, Chen, Ai, Miao, Mo, Mohu, Kun Sun, Suyu, Sun Si, Tanzi, Chana, Liu De, Kongsu, Qingjing. Yang mereka gunakan adalah desimal. Fen adalah 1/10, Li adalah 1/100, dan seterusnya. Kinmu tercengang dan bertanya, lalu apa yang digunakan Kongsu dan Qingjing untuk menghitung? Untuk menghitung partikel terkecil dalam Qi Vital. Fan Yunxiao melanjutkan, tulisan ke-14 pedang Dao mengharuskan rune untuk dicetak dalam partikel terkecil dari Qi Vital. Mustahil untuk mengolahnya tanpa perhitungan. Kinmu tercengang dan merasakan kepalanya sakit saat dia melihat kanon komputasi misteri tertinggi. Jika Anda memalsukan semua jenis harta karun, Anda juga perlu menggunakan perhitungan ini dan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan perbedaan yang sangat besar. Kinmu mengakui dan berseru kagum, pencapaian Dao Sek dalam aljabar sungguh luar biasa. Dia berkonsultasi dengan tulus dan Fan Yunxiao menceritakan semua yang dia ketahui. Fan Yunxiao telah berkultivasi hingga tingkat kelima Dao Sek dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar. Kapal bajak laut pemburu awan terbang selama lebih dari sehari dan akhirnya mencapai Sungai Surging. Kapal berlayar kekam di tepi selatan. Prefektur Lizu telah menyiapkan pasukan militer besar di sepanjang sungai. Pasukan itu telah menghubungkan lebih dari 200 kam sungai dan ada banyak prajurit dan kuda. Ketika mereka sampai di sini, pertempuran sengit baru saja berakhir dan ada kapal-kapal yang mengamuk di permukaan sungai. Beberapa kapal telah hancur dan asap tebal mengepul keluar dari tiang dan dek yang terbakar. Mayat-mayat mengapung di permukaan sungai. Ada tentara yang menebarkan jaring ikan di kapal, menjaring mayat-mayat. Mereka kemudian mengaitkan mayat-mayat itu dengan kail dan menggantungnya di buritan kapal, dengan maksud untuk mengubur mereka setelah menyeretnya ke tepian. Kinmu membuka mata langit hijaunya dan melihat ke arah seberang sungai. Ada kota yang bobrok di seberang sungai dan masih ada pertempuran sporadis karena masih ada berbagai macam sinar yang memancar dari seni ilahi. Namun, itu hanya pertempuran kecil. Seharusnya pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi yang membasmi musuh-musuh di kota.
Fan Yunxiao memperlambat laju kapal dan perlahan-lahan turun ke arah perkemahan. Ada seorang prajurit yang terbang ke kapal untuk menanyakan dan ketika dia tahu mereka adalah para sarjana dari Imperial Chollege, dia segera melambaikan benderanya dan membuat para pemanah di bawah menurunkan busur dan anak panah mereka. Kapal itu perlahan mendarat di Kam dan Fan Yunxiao melihat ke arah pertempuran sporadis di pantai seberang dengan satu mata hitam dan satu mata putih. Dia kemudian melirik Chen Wanyun, Yun Ke dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepalanya, "Kakak Qin, para sarjana ini hanya akan menahanmu dan tidak banyak membantu. Dengan pertempuran skala ini, beberapa dari kalian para sarjana sama sekali tidak membantu dan akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Aku pergi, ketika aku menemukan cukup besi hitam dan cetak biru kapal harta karun, aku akan datang dan menemukanmu lagi." Setelah selesai, dia membuat para bandit di kapal mengaktifkan tungku dan terbang menjauh. Yun Ke dan yang lainnya kehilangan semangat. Chen Wanyun mencibir, "Kemampuan orang ini tidak buruk, tapi ada yang salah dengan penilaiannya." Seorang jenderal berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah kalian sarjana dari Imperial Chollege?" Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Apakah Hakim Muda Prefektur Lizhu ada di garis depan? Bolehkah saya meminta Anda untuk memberitahunya? Katakan saja padanya bahwa Qin Mu dari Kabupaten Tanggul Sungai meminta pertemuan." Jenderal itu tercengang dan tidak berani mengabaikan kata-katanya saat dia bergegas pergi. Tak lama kemudian, suara gemerincing baju zirah terdengar dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang jenderal wanita berpakaian zirah berjalan mendekat dengan helm di bawah ketiaknya. Dia memiliki penampilan heroik dan fitur wajahnya juga sangat cantik. Bedak wajah, alis, dan bibir merahnya tak terlupakan. Dia seharusnya baru saja kembali dari medan perang dan masih ada bercak darah di tubuhnya. "Jadi, ini adik kecil Qin Mu." Tatapan mata Yuyuan Cuyu jatuh pada Qin Mu dan matanya berbinar. Adik laki-laki yang keluar dari daerah Tanggul Sungai beberapa bulan lalu telah membuat namanya terkenal. "Aku pernah mendengar kakak laki-lakiku membicarakanmu dan sekarang kau dianggap lebih unggul dari yang lain. Aku juga senang untukmu. Kakak, kamu membuatku tersanjung." Qin Mu tersipu malu dan berkata, "Sebelumnya aku tidak memberitahu kakak perempuan bahwa aku sebenarnya dari reruntuhan besar." Yuyuan Cuyu berkata, "Saat kau pergi, aku masih berpikir kapan ada keluarga Qin di daerah Tanggul Sungai yang bisa membesarkan anak yang luar biasa seperti itu. Kakak laki-lakiku mengirim surat dan menyebutkanmu kemudian, dan baru saat itulah aku tahu kau berasal dari reruntuhan besar." Yun Ke, Yue Qinghong dan yang lainnya diam-diam tercengang. Prefektur Lizhu adalah tempat penginapan bagi semua sarjana kekaisaran yang datang untuk mencari pengalaman. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Mu benar-benar mengenal Hakim Muda Prefektur Lizhu dengan baik. Sebagai pejabat tinggi di tempat seperti itu, dia sudah menjadi komandan perbatasan. Selain itu, Yuyuan Cuyu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia adalah putri kekaisaran Yuyuan saat itu dan putra mahkota kekaisaran Yuyuan lainnya adalah Yuyuan Cuyu yang telah menjadi jenderal besar di ibu kota. Qin Mu jelas merupakan orang terlantar dari reruntuhan besar. Bagaimana dia bisa berafiliasi dengan Yuyuan Cuyu? "Kakak Cuyu, apa yang terjadi dengan kultus mayat abadi?" tanya Qin Mu. "Kultus mayat abadi telah kubasmi, tetapi masih ada beberapa sisa yang melarikan diri ke perbatasan selatan." Yuyuan Cuyu membawa mereka ke tembok kota dan berkata, "Tentara pemberontak dari mana-mana telah berkumpul di perbatasan selatan. Ada juga sekte pemberontak dari mana-mana. Semua jenis pasukan bertemu dan berbaur bersama di sini. Pasukan ditempatkan di semua kota di sepanjang sungai dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dan situasi saat ini tidak terlihat baik." Puncak gunung es. Semua orang tercengang sejenak. Yuyuan Cuyu tersenyum, "Di dunia saat ini, tahukah kau siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat? Misalnya aku adalah putri dari kekaisaran Yuyuan yang telah ditaklukkan. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak akan memberontak di saat berikutnya?" Chen Wanyun dan yang lainnya berkeringat dingin, takut kalau jenderal wanita yang berpenampilan heroik ini akan membunuh mereka di saat berikutnya dan mengumumkan bahwa dia akan memberontak. Yuyuan Cuyu berkata dengan acuh tak acuh, "Hubungan istana kekaisaran dengan generasi lama terlalu dekat. Pengajar kekaisaran ingin menciptakan generasi baru di atas fondasi ini, tetapi yang bisa ia gunakan hanyalah kekuatan generasi lama. Generasi barunya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh generasi lama, oleh karena itu siapa yang tahu sekte atau pejabat mana yang akan memberontak selanjutnya?" Biksu Yun Ke bertanya sambil menggigil, "Tapi Tuan Hakim tidak akan memberontak, kan?" Yuyuan Cuyu menatapnya dan tersenyum dingin sambil berkata lembut, "Kamu bisa menebaknya. Jika tebakanmu benar, kamu tidak akan mati.
Wajah Yunke menjadi pucat pasi karena dia sangat takut. Yuyuan Cuyu, panglima ini telah menumbuhkan keagungan yang luar biasa di sekelilingnya. Meskipun dia seorang wanita, ekspresinya yang dingin dapat menghancurkan seseorang dengan rasa takut. Yuyuan Cuyu tertawa pelan dan memanggil seorang jenderal. Setelah memberikan instruksi, sang jenderal segera mengerahkan pasukan sekitar 1.000 orang. Yuyuan Cuyu berjalan menyusuri balai kota dan melangkah ke permukaan sungai. Di belakangnya, 1.000 prajurit juga melangkah dan menginjak permukaan sungai saat mereka bergerak ke tepi seberang. Kinmu menyusulnya dan berdiri di permukaan sungai. Energi vital mengalir deras di bawah kakinya yang membuatnya berdiri tegak sambil tersenyum. "Kakak, jangan membuatnya takut." Chen Wanyun dan yang lainnya juga bergegas dan mengerahkan ki vital mereka sendiri agar tidak tenggelam ke dalam air. Mereka bisa berlari cepat di atas air, tetapi berjalan dengan tenang di atas air membutuhkan sedikit tenaga. Selain mengendalikan air, mereka juga perlu memiliki kultivasi yang kuat. Yuyuan Cuyu sedikit tertarik. "Adik kecil, menurutmu aku tidak akan memberontak terhadap istana kekaisaran?" Kinmu menggelengkan kepalanya, karena pemberontakan ini adalah rencana dari guru kekaisaran untuk membersihkan istana kekaisaran dan rakyat biasa. Kakak perempuan adalah orang yang bijak dan dapat melihatnya dengan sangat jelas. Jika kakak perempuan bodoh, kamu pasti sudah memberontak sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Yuyuan Cuyu tersenyum, "Kau benar dan juga salah. Alasan mengapa aku tidak memberontak bukanlah karena aku cukup pintar. Ada cukup banyak orang yang maju dan mendesakku untuk memberontak. Mereka semua sangat percaya diri saat datang, mengira mereka pasti akan membuatku memberontak, namun mereka semua salah. Keluarga Yuyuanku tidak menghargai posisi kerajaan kami menghargai rakyat Yuyuan. Ketika kekaisaran Yuyuan masih ada saat itu, kekaisaran perdamaian abadi telah menjadi hebat dan mereka dapat berperang kapan saja. Ayahku tahu jika perang pecah, kekaisaran pasti akan hancur dan keluarga-keluarga akan terpecah belah. Namun, pengajar kekaisaran datang ke Yuyuan dan mendiskusikan jalannya dengan ayahku. Saat itu, semua pejabat sipil dan militer ada di sana dan yang mereka diskusikan adalah bagaimana memerintah kekaisaran dan rakyatnya. Kakakku dan aku juga berada di istana kekaisaran. Kemudian, kami kalah. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, "Kami menderita kekalahan telak, yang kami terima dengan sepenuh hati, dari perdebatan tentang jalan memerintah kekaisaran dan jalan kesejahteraan rakyat. Ayah saya melepaskan gelar kaisar dan membiarkan kakak laki-laki saya menggantikannya, tetapi kakak laki-laki saya tidak menerimanya dan menyerahkan gelar itu kepada saya." Dia tersenyum. Sekarang tidak tahu apakah dia sedang mengejek dirinya sendiri atau apakah itu senyum yang tulus. "Aku telah memberitahu guru kekaisaran perdamaian abadi, aku lebih rendah darimu dalam memerintah sebuah kekaisaran dan aku juga lebih rendah darimu dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Kalau begitu, aku akan menyerahkan kekaisaran Yuyuan kepadamu. Jika pemerintahanmu dan kesejahteraan rakyat tidak memuaskanku, aku akan memberontak terhadapmu di masa depan." Guru kekaisaran setuju dan membiarkanku memerintah Yuyuan, yang juga merupakan Lizu saat ini. Jadi begitulah adanya, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Hulinger berteriak dengan heran, "Kakak, jadi kamu ternyata seorang kaisar wanita." Yuyuan Cuyu tersenyum dan berkata, "Menjadi seorang kaisar wanita selama sehari, aku bisa katakan padamu, itu tidak menyenangkan. Jika kau ingin menjadi kaisar, kau bisa mencari tempat mana saja dan menyatakan dirimu sebagai kaisar. Satu-satunya masalah adalah berapa banyak orang yang bisa kau kuasai." Dia menatap asap dan api yang mengepul di permukaan sungai dan mengalihkan pandangannya. Dia kemudian tersenyum sambil menatap Chen Wanyun dan yang lainnya, "Untunglah kalian bisa mengikuti adik kecil. Kemampuannya sangat luar biasa." Yue Qinghong dan Yun Ke saling berpandangan dan tidak tahu bagaimana jenderal wanita ini menganggap kemampuan Kinmu luar biasa. Yuyuan Cuyu teringat saat ia menemukan kumbang mayat merah yang tersebar di seluruh pegunungan di utara Kabupaten Tiger Sun. Selain kumbang mayat merah, ada juga kerangka yang daging dan darahnya telah mencair, hanya menyisakan tulang dan pakaian. Dari pakaiannya, ia dapat memastikan bahwa itu adalah seorang ahli dari kultus mayat abadi. Meskipun dia tidak dapat melihat siapa ahli dari kultus mayat abadi ini, dari metode pengendalian kumbang mayat dan jumlah kumbang mayat, kultivasi ahli itu mungkin telah mencapai alam bintang 7. Kultus mayat abadi sangat ahli dalam hal mayat dan racun sehingga tingkat kultivasi mereka tidak setinggi itu. Namun, ketika berhadapan dengan kultus mayat abadi, bahkan orang-orang dengan tingkat kultivasi dan kemampuan bertarung yang lebih tinggi dari mereka akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka.
Namun ahli dari Kors Immortal Cult ini telah meninggal karena diracuni dan orang yang meracuninya pastilah adik lelaki di sampingnya yang tampak jujur dan naif. Bahkan saat itu adik lelakinya ini telah menipunya, dengan menyuruhnya menulis surat izin perjalanan untuknya dan merekomendasikannya untuk pergi ke ibu kota. Dalam hati Yuyuan Cuyu, jika Chen Wanyun dan yang lainnya bisa mengikuti orang yang cerdik itu untuk mencari pengalaman, mereka akan lebih aman daripada jika mereka mengikuti direktorat. Oleh karena itu dia berkata itu adalah rejeki Chen Wanyun dan yang lainnya. Ketika mereka sampai di tepi seberang, bangunan-bangunan di kota di tepi seberang itu telah runtuh, menewaskan entah berapa banyak orang. Yuyuan Cuyu memimpin pasukan ke kota dan berkata, tadi aku bilang ini hanya puncak gunung es. Masih ada alasan lain selain itu. Lihat ini, merebut Kabupaten Dir itu mudah saja. Kita dengan mudah menyerbu dan mengambil alih tempat ini, jadi bukankah pasukan pemberontak terlalu lemah? Qin Mu sedikit tertegun, memikat musuh untuk masuk lebih dalam. Ini tidak hanya menarik musuh untuk masuk, rubah tua itu bahkan belum melancarkan gerakan. Tatapan mata Yuyuan Cuyu berkedip, 3 monster tua yang melukai Imperial Preceptor masih belum muncul. Monster tua dari generasi lama mungkin bukan hanya mereka bertiga. Ada Master Istana Perpisahan Gairah QDA, 3 penguasa kastil dari Kastil 3 Keajaiban, pejabat tinggi yang telah memberontak, Raja Naga dari Sekte Penunggang Naga dan juga praktisi kuat lainnya dari tingkat Master Sekte dan belum ada satupun dari mereka yang muncul. Master Sekte besar dan kecil lainnya, Master Sekte, semuanya sangat pendiam. Selanjutnya, dia berkata dengan suara rendah, siapa yang tahu apakah ada dewa yang selamat dari generasi lama? Qin Mu menggigil kedinginan beberapa kali. Chen Wanyun dan yang lainnya juga merasakan darah mereka menjadi dingin. Yuyuan Cuyu jelas tahu banyak hal tentang generasi lama tetapi dia tidak menyelidiki secara rinci. Kalian semua bisa tenang, monster-monster tua ini tidak akan dengan mudah menyerang generasi muda seperti kalian. Target mereka adalah Imperial Preceptor dan pejabat tinggi tingkat pertama dari Istana Kekaisaran. Daerah Dir direbut oleh sebuah sekte yang tidak jauh lebih besar dari Kors Immortal Cult yang disebut Nine Spectres Sect. Sekarang pemberontakan di daerah Dir baru saja dipadamkan, dan masih ada beberapa sisa dari Nine Spectres Sect yang melarikan diri. Aku akan memberimu tugas yang mudah, membasmi semua sisa-sisanya. Tatapannya bersinar terang saat mendarat pada Qin Mu dan yang lainnya, Sekte 9 hantu ahli dalam berdandan sebagai dewa dan berperan sebagai iblis. Mereka mengatakan mereka dapat mengundang makhluk gaib untuk membantu mereka dalam pertempuran, oleh karena itu, kalian harus membuat beberapa persiapan. Ketika cendekiawan lain ada di sini, kalian akan maju untuk membasmi mereka. Mahir berdandan seperti dewa dan berperan sebagai iblis. Bisa mengundang makhluk gaib untuk membantu mereka dalam pertempuran. Qin Mu sedikit tertegun dan tiba-tiba teringat pada Soul Guide dan Ghost Transferring God Dispatching Runes Command. Kedua mantra ini adalah mantra yang berhubungan dengan jiwa dan makhluk gaib yang ditemukannya di lantai pertama lantai catatan surgawi. Perintah pengirim rune dewa pemindah hantu berasal dari Sekte Gunung Agung, sedangkan untuk pemandu jiwa berasal dari Sekte 9 hantu. Kedua mantra ini ditempatkan di tingkat pertama lantai catatan surgawi karena hanya sedikit orang yang bisa mengolah mantra yang menyimpang dari rata-rata. Mantra-mantra ini termasuk dalam kategori jiwa tetapi tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Khusus untuk perintah rune pengiriman dewa pemindahan hantu, mantra ini menyatakan dapat mengusir dewa hantu. Namun, ketika Qin Mu mencobanya beberapa kali, itu paling mirip dengan teknik pemindahan 5 hantu, namun jauh lebih rumit. Saat Qin Mu menemukan 2 mantra ini, dia pernah meminta Kanselir Basan untuk memberinya petunjuk. Akan tetapi, Kanselir Basan juga membenci 2 mantra yang tidak populer ini dan tidak mempelajarinya sebelumnya, oleh karena itu dia mengembalikannya kepadanya dan menyuruhnya untuk memahaminya sendiri. Perintah mengirim rune dewa pemindahan hantu mungkin mirip dengan teknik pemindahan 5 hantu tetapi runenya jelas jauh lebih rumit dan mengharuskan seseorang untuk memurnikan harta jimat. Harta karun jimat ini jauh lebih rumit daripada yang dilihat Qin Mu di Istana Emas Roland. Itu adalah bola yang sama sekali berbeda dan memiliki 1024 permukaan yang tidak teratur. Di setiap permukaan terdapat rune yang rumit. Sementara itu, harta jimat Istana Emas Roland hanya memiliki 14 permukaan. Justru karena Qin Mu melihat rune dalam Ghost Transferring God Dispatching Runes Command yang rumit, dia mengira seni ilahi ini sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka efeknya hanya setara dengan 5 Ghost Transfer Technique. Dia merasa bahwa Sekte Gunung Agung mungkin agak menyembunyikan teknik tersebut, namun, sekte ini telah lenyap dari dunia ini dan tidak ada lagi. Sementara itu, Qin Mu juga telah mengolah pemandu jiwa dari Sekte 9 hantu, tetapi dia belum mencobanya apakah dia bisa berhasil membimbing jiwa orang mati kembali dari alam baka.
Kedua mantra itu memiliki beberapa rune yang serupa dan keduanya seharusnya adalah mantra yang terkait dengan kategori jiwa. Kinmu membeli beberapa kertas jos kuning, cinabar dan menghabiskan 2 hari untuk membuat harta karun jimat untuk perintah pengiriman rune Dewa Pemindahan Hantu sebelum menghabiskan 1 hari lagi untuk menuliskan rune yang dibutuhkan untuk pemandu jiwa juga, sambil membandingkan keduanya. Setelah membandingkannya satu sama lain, Kinmu akhirnya dapat memastikan bahwa kedua perintah rune pengirim Dewa Pengalih Hantu memiliki kesalahan. Ada beberapa rune di antara mereka yang sengaja ditulis salah. Sekte-sekte ini tidak bersedia menyerahkan mantra-mantra milik sekte mereka sendiri kepada Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, mereka sengaja menulis beberapa rune yang salah, sehingga menurunkan kekuatan mantra secara drastis atau bahkan membuatnya tidak dapat digunakan. Rune untuk perintah rune pengiriman Dewa Transfer Hantu memerlukan jumlah rune yang sangat tinggi, jadi meskipun ada lebih dari selusin kesalahan, masih ada lebih dari 1000 rune yang benar. Ini adalah gudang harta karun pengetahuan yang besar. Dengan pengetahuan ini, Kinmu dapat memperbaiki rune yang salah dalam Soul Guide. Ada lebih dari 600 jenis susunan rune yang dibutuhkan oleh pemandu jiwa dan Kinmu memperbaiki rune yang salah yang telah ditemukannya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada kesalahan lagi, dia segera memanggil seorang prajurit untuk bertanya, apakah ada mayat di kota ini? Aku ingin menguji mantraku. Prajurit itu bertanya, Tuan membutuhkan mayat-mayat dari Sekte 9 Hantu untuk menguji mantra Anda. Mayat-mayat dari Sekte 9 Hantu semuanya dikubur, jadi jika Anda membutuhkannya, mereka harus digali. Wajah Kinmu sedikit berubah dan buru-buru bertanya, di mana mereka dikuburkan? Prajurit itu menjawab, kami menguburkan beberapa di gundukan pemakaman yang tidak teratur di samping River Dike County dan yang lainnya dikuburkan di Deer Mountain di samping Deer County. Kami hanya mengubur mayat-mayat yang kami temukan beberapa hari lalu dimanapun yang dekat. Pikiran Kinmu berdebar kencang dan dia buru-buru berkata, di mana Hakim Muda? Cepat beritahu Hakim Muda dan biarkan dia memerintahkan seluruh pasukan untuk berjaga sebelum mengirim prajurit ke gundukan pemakaman yang tidak teratur dan Gunung Lu untuk membakar mayat-mayat. Prajurit itu tidak mengerti apa maksudnya tetapi dia tetap berlari keluar dengan tergesa-gesa sambil berteriak, Hakim Muda telah pergi ke daerah River Dike di tepi seberang untuk menenangkan orang-orang. Aku akan segera pergi untuk memberitahunya. Kakak Cuyu ada di daerah River Dike. Ini gawat. Kinmu memanggil prajurit lain dan menyuruhnya memberitahu para penjaga agar waspada sebelum segera menemui Chen Wanyun, Yue Qinghong dan yang lainnya dan segera memberitahu mereka, Sekte 9 Hantu mungkin akan bangkit kembali, cepatlah waspada. Chen Wanyun, Yue Qinghong dan yang lainnya semua sangat bingung. Biksu Yunke bertanya, orang-orang dari Sekte 9 Hantu hampir semuanya telah dimusnahkan dan hanya beberapa orang yang tersisa yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Mengapa kita harus waspada terhadap beberapa orang ini? Mereka memalsukan kematian mereka. Tepat saat Kinmu berkata demikian, tiba-tiba, terdengar suara nyanyian samar dari permukaan sungai. Suara nyanyian ini terdengar kuno dan samar, seolah-olah itu adalah dewa dari dunia bawah yang memanggil jiwa-jiwa orang mati kembali. Hal itu membuat orang-orang merasa bahwa dewa yang samar dan agung telah membuka gerbang ke dunia lain, mengirim jiwa-jiwa orang mati kembali dari dunia bawah. Wajah Kinmu berubah drastis dan langkah kakinya melesat seperti sedang terbang saat ia menerobos udara, mendarat di gerbang utara menara kota. Gerbang utara kota itu kosong dan hanya ada beberapa prajurit yang berpatroli. Pasukan besar prefektur Lizu baru saja mengalami pertempuran besar, oleh karena itu, sebagian besar dari mereka sedang merawat diri. Kinmu melihat ke arah permukaan sungai dan hanya melihat seorang Taois bertopi jerami berdiri di tiang kapal di tengah sungai Surging. Saat ini dia sedang merapal mantra dan bernyanyi di sungai dan sebuah rune besar memancarkan cahaya hijau seolah-olah ada banyak ular hijau yang menggeliat di langit. Yunke dan yang lainnya berlari mendekat dan berdiri di samping Kinmu untuk melihat ke arah permukaan sungai. Chen Wanyun bertanya, apa yang terjadi? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia linglung saat melihat kabut hitam membumbung dari sungai. Daerah yang diselimuti kabut hitam itu menjadi semakin besar dan luas. Di tengah kegelapan, sebuah gerbang yang menjulang tinggi terlihat di jantung sungai, mengambang di atas air. Dalam sekejap mata, langit berubah gelap. Kinmu melihat ke arah pantai seberang dan samar-samar dapat melihat beberapa kapal yang mengangkut para cendekiawan berlayar ke sana. Ia kemudian melihat kegelapan menyelimuti kapal-kapal para cendekiawan. Ada pula kapal milik cendekiawan yang telah mencapai langit di atas sungai Surging yang juga diselimuti oleh kegelapan. Teriakan kemarahan dan teriakan keheranan terdengar dari kapal, membuat jelas bahwa mereka telah bertemu dengan sesuatu yang aneh dan tak terduga. Dia menoleh ke arah Gunung Rusa di sebelah kiri wilayah River Dike.
Wilayah Riverdike tiba-tiba terbuka saat sosok-sosok kecil melesat ke udara, menerkam ke arah lokasi mereka. Beberapa prajurit yang menjaga gerbang kota barat Deer County tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terpaku di tempat oleh jimat kuning yang digunakan oleh beberapa sosok yang terbang mendekat, membantai mereka di tempat. Ledakan. Gerbang kota sebelah barat terbuka lebar dan mayat-mayat menyerbu ke dalam kota daerah, membantai para penjaga yang masih belum mengatur diri mereka lagi. Mayat-mayat ini memang mayat, tetapi mayat-mayat itu masih memiliki jiwa orang yang sudah meninggal. Sang Taois di sungai itu membaca mantra dan menggunakan pemandu jiwa untuk memanggil jiwa semua orang yang sudah meninggal di Sekte Sembilan Hantu, memungkinkan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka dan memulai serangan mendadak terhadap para penjaga di daerah rusa. Mayat-mayat ini semuanya sudah sangat tua. Ada yang hanya memiliki sehelai kulit yang menempel di kepala mereka, sementara yang lain memiliki lubang besar di dada mereka. Ada yang kehilangan anggota tubuh mereka dan semuanya tampak sangat mengerikan. Mereka memang telah mati, tetapi jiwa mereka telah ditarik kembali dari alam baka dan dikembalikan ke tubuh mereka, sehingga kemampuan mereka masih sama seperti jika mereka masih hidup. Bahkan Chen Wanyun tercengang melihat pemandangan ini saat dia berdiri di menara kota tidak tahu harus berbuat apa. Kinmu melihat ke arah daerah Riverdike di tepi seberang yang sudah diselimuti kabut hitam. Hanya ledakan seni ilahi yang samar-samar terdengar. Tinggalkan kota ini, kita akan menuju gerbang timur. Kinmu membuat keputusannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Wanyun dan yang lainnya tersentak kembali ke akal sehat mereka dan Kinmu berlari cepat di sepanjang tembok kota sambil berteriak memanggil naga kilin dan Hulinger untuk kembali. Kekacauan telah terjadi di kota Deer County karena semua orang tidak siap dan terbunuh oleh mayat yang dihidupkan kembali oleh Sekte Sembilan Hantu. Pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi digunakan untuk mengembangkan keterampilan serangan gabungan. Dengan mengembangkan keterampilan sihir atau pedang yang sama, 10 atau lebih prajurit hanya perlu berkelompok dan bekerja sama secara erat agar mereka dapat membunuh lawan yang tingkatnya lebih tinggi dari mereka. Teknik pertarungan semacam ini sangatlah berguna dalam pertarungan berskala besar, yang mana bisa dikatakan membunuh musuh semudah menghancurkan kayu lapuk, sehingga mengakibatkan kekalahan telak bagi sekte yang berani melawan. Akan tetapi, pertempuran di kota Deer County ini juga memperlihatkan kelemahan teknik pertempuran ini. Sekte Sembilan Hantu menghidupkan kembali mayat untuk membantai para prajurit di kota, menyebarkan para prajurit ini sebelum mereka dapat mengatur diri mereka sendiri. Bertempur sendiri, kemampuan para prajurit ini jauh lebih rendah daripada para pengikut sekte di dunia persilatan, sehingga itu hampir merupakan pembantaian sepihak. Langit semakin gelap. Setelah para murid Sekte Sembilan Hantu ini dihidupkan kembali, kegelapan bagaikan siang hari bagi mereka. Mereka dapat melihat semuanya dengan jelas dan mereka tidak takut mati. Mereka awalnya adalah mayat sehingga mereka tidak bisa merasakan sakit dan tidak perlu bertahan terhadap gerakan lawan. Mereka bisa langsung menerkam dan membunuh orang. Selain itu, Sekte Sembilan Hantu sebagai sebuah sekte, tidak ada kekurangan ahli. Bahkan praktisi kuat alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati juga dihidupkan kembali. Kebangkitan semacam ini bukanlah kebangkitan yang sebenarnya dan hanya menggunakan mantra untuk memanggil jiwa orang mati kembali. Jiwa orang mati ini masih harus kembali ke dunia bawah tetapi dalam kurun waktu ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyapu bersih semua penjaga di Deer County. Penjaga Deer County sudah tamat. Hati Kinmu hancur dan ketika dia melihat Hulinger dan naga kilin bergegas mendekat, barulah dia menghela napas lega. Semua orang segera melompat dari gerbang kota timur dan berlari meninggalkan kota dalam kegelapan. Di belakangnya, gerbang kota sebelah timur tiba-tiba runtuh setelah dihancurkan berkeping-keping oleh para praktisi kuat dari alam makhluk surgawi. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat seorang jenderal alam makhluk surgawi dirobek oleh beberapa praktisi kuat dari Sekte Sembilan Hantu yang dihidupkan kembali. Masih ada beberapa Taois yang mengeksekusi kertas-kertas dupa kuning dan berjalan di langit. Hal ini membuat hati Kinmu hancur. Beberapa Taois ini adalah sisa-sisa dari Corps Immortal Cult. Dengan aliansi Corps Immortal Cult dan Nine Spectre Sect, salah satu dari mereka akan mengendalikan mayat sementara yang lain akan mengendalikan jiwa. Mungkin tidak akan banyak prajurit yang tersisa di kota itu. Akademisi Qin, kita harus menyeberangi sungai dan kembali ke Kabupaten Tanggul Sungai. Kata Chen Wanyun dengan sungguh-sungguh. Kinmu menggelengkan kepalanya, ada juga banyak mayat yang tenggelam di sungai. Kita tidak bisa kembali. Tepat saat dia berkata demikian, suara air mengalir dari tepi sungai. Di antara kabut berwarna hitam, mayat yang hidup kembali berjalan ke tepi sungai dari dasar sungai dengan air menetes dari tubuh mereka. Ketika mereka melihat mayat-mayat itu, mereka tiba-tiba berlari ke arah sini.
Kita hanya bisa menuju perbatasan selatan dan mencari kesempatan untuk kembali ke utara. Ekspresi Kinmu tidak berubah saat dia mengangkat tangannya untuk menepuk pinggangnya. Cahaya pedang terbang keluar dari karung Taoti dan berubah menjadi bentuk pedang gelombang. Dengan cahaya pedang yang berputar, pedang itu memenggal kepala para pengikut Sekte Sembilan Hantu. Beberapa murid Sekte Sembilan Hantu berubah menjadi zombie tanpa kepala. Mereka segera membungkuk dan mengangkat kepala mereka, mencengkeramnya di bawah ketiak mereka dan terus menyerbu. Kepala di bawah ketiak mayat itu membuka mulutnya dan berteriak dengan suara tajam, "Cepatlah, ada beberapa yang lolos dari jaring. Cepatlah." Meskipun Yunke, Yue Qinghong, dan Chen Wanyun cukup berpengetahuan dan telah melihat banyak hal, mereka belum pernah melihat mantra yang begitu menyeramkan sebelumnya. Di sisi lain, si Yunxiang yang selalu pemalu dan penakut tampak tenang dan kalem. Dia sama sekali tidak takut. Kinmu merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba meremasnya. Cahaya pedang dari pedang pelindung junior segera berubah menjadi bentuk pedang spiral. Pedang itu berputar dan mengiris para pengikut Sekte Sembilan Hantu menjadi berkeping-keping saat dia memperingatkan dengan sungguh-sungguh, "Bergerak cepat, kalau-kalau para ahli dari Sekte Sembilan Hantu mengejar." Beberapa dari mereka dengan cepat berlari menuju kegelapan. Yunke melihat api yang mengelilingi Kabupaten Dir dan merasakan sedikit ketakutan dan kesedihan di hatinya. Ke perbatasan selatan. Itu sarang musuh. Kabut hitam semakin tebal. Saat itu siang hari tetapi tampak seperti malam hari. Kinmu dan yang lainnya masih bisa menentukan arah. Ketika mereka mengangkat kepala ke langit, mereka masih bisa melihat matahari tetapi matahari tidak terlalu menyengat mata mereka. Itu seperti lingkaran cahaya samar yang jauh lebih redup daripada cahaya bulan. Menatap sekelilingnya, yang terlihat hanya gunung hijau yang berubah menjadi gunung hitam berkabut. Suara berisik terdengar dari belakang saat seseorang berteriak, "Ada beberapa yang lolos. Ada 3 jantan dan 3 betina, dan juga seekor singa besar, jangan pergi, angkat kepalaku. Cepat kembali." Hati Kinmu tergerak sedikit dan dia melihat ke arah Chen Wanyun. Chen Wanyun mengerti maksudnya dan pedang terbangnya terbang keluar dari sarungnya untuk menggali lubang panjang di tanah agar dia bisa berbaring. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian aneh seperti itu, yaitu orang mati yang hidup kembali. Oleh karena itu, dia sedikit bingung tetapi sekarang dia sudah tenang. Kinmu melambaikan lengan bajunya dan menyapu tanah di kedua sisi, mengubur Chen Wanyun di bawah tanah. Sisanya terus berjalan maju dan tidak bergerak lebih jauh lagi ketika mereka mendengar jeritan menyedihkan datang dari belakang mereka. "Seseorang bersembunyi di dalam tanah untuk menyergap kita. Kepalaku terpenggal, apakah ada yang melihat kepalaku? Diam kau, dasar bodoh. Kalau kepalamu hilang, bagaimana kau bisa bicara? Begitulah yang kulihat. Pantas saja aku tidak dapat menemukannya selama ini. Kakak senior mana yang melihat kakiku? Maaf merepotkanmu, terima kasih banyak." Kinmu menghentikan naga kilin dan Chen Wanyun segera menyusul, seharusnya tidak ada lagi yang mengejar. "Ayo cepat pergi." Tiba-tiba, suara nyanyian samar-samar terdengar dari balik kabut dan nyanyian ini bahkan lebih aneh daripada nyanyian yang datang dari permukaan sungai. Nyanyian ini tidak berirama dan terdengar sangat monoton. Kinmu membuat mereka berhenti sejenak sementara dia menyelinap dan melihat beberapa penyanyi yang sedang bernyanyi. Mereka adalah beberapa mayat yang bernyanyi dan merapal mantra, mengeksekusi pemandu jiwa di hutan gelap. Tubuh mereka compang-camping dan mereka tampak sangat aneh saat merapal mantra dalam kegelapan. Orang mati yang merapal mantra. Kinmu sedikit tertegun. Tiba-tiba dia teringat pada seni ilahi Sekte Sembilan Hantu dan merasa bahwa mereka memiliki cita rasa menembus batas hidup dan mati. Jika seni ketuhanan semacam ini diteliti hingga batas maksimal, dapatkah ia mendobrak batasan antara hidup dan mati serta mencapai kehidupan abadi? Seni ilahi dari Sekte Sembilan Hantu saat ini jauh dari kata kehidupan abadi. Seni ilahi tersebut hanya membimbing jiwa-jiwa orang mati kembali dari alam baka, untuk memungkinkan jiwa-jiwa tersebut tinggal di tubuh mereka sendiri untuk sementara waktu. Mereka harus terus mengeksekusi Soul Guide dan jika mereka berhenti mengeksekusi Soul Guide, jiwa mereka mungkin akan terseret kembali ke alam baka dan mereka akan benar-benar mati. Tidak heran mayat-mayat itu juga mengeksekusi pemandu jiwa. Kinmu berpikir dalam hati, mereka harus terus-menerus menggunakan Soul Guide agar mereka dapat terus bergerak. Orang-orang mati ini tidak lemah dalam kultivasi, oleh karena itu, lebih baik menghindari mereka. Dia meninggalkan orang-orang mati itu sendirian dan menyelinap kembali. Mari kita ubah arah. Mereka tidak bergerak lebih jauh lagi ketika mereka bertemu dengan sekelompok murid Sekte Sembilan Hantu lainnya yang sedang merapal mantra.
Selain murid-murid Sekte Sembilan Hantu yang sudah mati, dia juga melihat beberapa murid dari kultus mayat abadi yang juga mengendalikan mayat untuk mengepung para prajurit yang melarikan diri dari kota. Para zombie terbang itu terbang sambil berjalan di atas kertas-kertas kuning di bawah kaki mereka. Kinmu mengerutkan kening dan mengubah arah, mari kita menuju ke Gunung Rusa. Mayat-mayat dari Sekte Sembilan Hantu dikuburkan di sana dan mereka membantai orang-orang dari sana untuk menuju ke kota kabupaten, jadi pasti di sana kosong. Semua orang sangat gugup karena orang-orang dari Sekte Sembilan Hantu dan kultus mayat abadi kini ada di mana-mana dalam kabut hitam. Karena kultus mayat abadi telah dibasmi oleh Yuyuan Cuyu, ia memperkirakan mayat para pengikut sekte tersebut juga dikubur di dekatnya, sehingga memungkinkan Sekte Sembilan Hantu untuk menghidupkan kembali mereka juga. Jelaslah bahwa Sekte Sembilan Hantu telah bersiap, mengejutkan Yuyuan Cuyu. Jika situasi ini terus berlanjut, Lizu mungkin akan berada dalam bahaya. Kinmu berpikir dalam hati, pasti ada orang kejam di balik layar Sekte Sembilan Hantu. Demi kemenangan, dia bahkan rela mengorbankan nyawa begitu banyak murid Sekte Sembilan Hantu tanpa ampun. Mereka tiba di Gunung Rusa dan memang tidak ada seorang pun di sana. Kabut hitam juga sudah sedikit memudar. Chen Wanyun, Yunke dan yang lainnya perlahan-lahan mulai merasa putus asa. Selama mereka melewati gunung ini dan meninggalkan daerah yang diselimuti kabut hitam, mereka akan aman untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sebuah nyanyian berirama terdengar dari gunung. Hati semua orang menjadi cemas lagi dan mereka melihat ke arah Kinmu. Kinmu sedikit mengernyit dan berbisik, ada yang salah dengan nyanyiannya. Ini bukan panduan jiwa dan merupakan jenis mantra lain. Yue Qinghong dan yang lainnya tidak dapat mendengar perbedaannya. Mereka tidak tahu banyak tentang panduan jiwa dari Sekte Sembilan Hantu sementara Kinmu telah mempelajari seni ilahi ini sebelumnya sehingga ia dapat mendengar beberapa perbedaan dari nyanyiannya. Kalian tetaplah di sini, aku akan pergi melihat. Kinmu memberi instruksi kepada mereka dan mendekati tempat pembacaan mantra tanpa suara. Saat dia mendekati tempat pembacaan mantra, langkah kaki Kinmu menjadi semakin pelan. Di lereng gunung di depannya, dia bisa melihat altar pengorbanan dan ada lebih dari 10 Taois pria dan wanita yang merapal mantra di altar pengorbanan. Altar kurban itu dibangun oleh kerangka-kerangka. Panjang dan lebarnya sama, masing-masing sepanjang 13 yard. Sementara itu, di altar, tengkorak digunakan untuk membuat permukaan datar. Dengan spanduk putih didirikan di keempat sudut, utara, selatan, timur, barat. Rune yang ditulis dengan cinabar bercampur darah ada di spanduk putih itu. Patung Dewa Iblis berlengan 8 didirikan di tengah altar pengorbanan. Patung ini berjongkok dengan satu kaki sementara kaki lainnya melilitkan kaki sebelumnya di belakang betisnya. Dengan telapak tangan dari 8 lengan saling bertautan, Dewa Iblis memiliki 4 wajah dan setiap wajah memiliki 3 mata. Para Taois pria dan wanita ini masing-masing mengeksekusi harta karun jimat dan harta karun jimat itu melayang di udara. Jimat itu memiliki banyak permukaan dan di setiap permukaannya terdapat sebuah rune. Dengan nyanyian para Taois ini, rune pada harta karun jimat itu menyala terus-menerus. Rune yang menyala itu bersinar tepat pada tubuh patung Dewa Iblis. Setiap kali suatu tempat disinai, sebuah rune akan menyala pada patung Dewa Iblis itu. Harta karun jimat itu terus berputar dan menyinari rune pada patung itu satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari separuh rune pada patung Dewa Iblis ini telah menyala. Perintah mengirim rune Dewa Pemindah Hantu. Hati Kinmu sedikit bergetar, mantra Sekte Gunung Agung. Mereka adalah murid-murid Sekte Gunung Agung yang telah dimusnahkan. Puluhan Taois pria dan wanita ini semuanya adalah praktisi seni dewa dan sepertinya mereka telah menjalankan perintah pengirim rune Dewa Pemindah Hantu selama beberapa waktu. Jelas bahwa setelah Sekte Gunung Agung dimusnahkan, mereka telah bersekongkol untuk membalas, bersekutu dengan Sekte Sembilan Hantu dan kultus mayat abadi. Kinmu kemudian mempertimbangkan waktu pemberontakan Sekte Sembilan Hantu dan menemukan bahwa saat itu adalah saat para sarjana dari Imperial Chollege baru saja tiba di Lizu dan Deer County. Ini berarti ada seseorang yang jelas-jelas mengawasi pergerakan para sarjana Imperial Chollege dan bahkan waktu para sarjana kekaisaran akan tiba di sini. Para sarjana Imperial Chollege yang datang untuk mencari pengalaman semuanya adalah elit yang dipilih dari wilayah mereka sendiri. Para sarjana ini akan menjadi pejabat masa depan Kekaisaran Perdamaian Abadi, mengambil alih kelompok pejabat saat ini yang datang dari setiap sekte. Pejabat-pejabat yang ada saat ini sebagian besar merupakan generasi tua, sedangkan para cendekiawan Kekaisaran merupakan generasi muda. Jika kelompok cendekiawan ini dibasmi sepenuhnya, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi akan kehilangan pilar kekuatan dalam generasi barunya.
Kali ini para cendekiawan yang datang untuk mendapatkan pengalaman adalah sebuah dekrit dari kaisar dan mereka yang mengetahui hal ini sebelumnya hanyalah para pejabat tinggi tingkat pertama yang memegang otoritas tinggi selain Gulinuan. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Di antara para menteri yang berkuasa, pasti ada orang yang berkhianat. Dia ingin sekali melanjutkan menyaksikan bagaimana murid-murid Sekte Gunung Agung memanggil Dewa Iblis, tetapi jika dia menunggu sampai Dewa Iblis dipanggil, kematian mereka mungkin sudah di depan mata. Qin Mu menyelinap kembali diam-diam dan menjelaskan apa yang telah dilihatnya kepada Chen Wanyun dan yang lainnya, 13 praktisi seni dewa dan kemampuan mereka tidak lemah. Jika mereka mengeluarkan Dewa Iblis, tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri. Kita harus melenyapkan mereka sebelum mereka mengeluarkan Dewa Iblis dan menghancurkan altar pengorbanan. Siapa yang berani mengikutiku untuk membunuh mereka? Membunuh praktisi seni dewa. Yun Ke dan Yue Qinghong sama-sama tercengang, dan ada 13 orang. Qin Mu melirik mereka, kalian tidak berani. Yun Ke bergumam, aku merasa sedikit takut. Mereka adalah praktisi seni dewa dan terlebih lagi, jumlah mereka ada 13. Qin Mu menjawab dengan sungguh-sungguh, jika kita tidak membunuh mereka, saat mereka mengeluarkan Dewa Iblis, bukan hanya kita yang akan mati, seluruh Lizu akan hancur. Chen Wanyun bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu dan bertanya, apakah Sekte Gunung Agung adalah sekte mantra? Si Yunxiang mengencangkan sarung pedang di punggungnya dan berkata, aku pernah mendengar para tetuaku menyebutkan sebelumnya bahwa Sekte Gunung Agung adalah sekte yang ahli dalam mengolah mantra yang berhubungan dengan jiwa. Mereka tidak begitu ahli dalam keterampilan pedang atau teknik bertarung. Saat itu ketika guru kekaisaran memusnahkan Sekte Gunung Agung, dia membawa sekelompok praktisi seni dewa yang mengolah keterampilan pedang untuk menyerang Gunung Agung, memusnahkan sekte ini. Setelah Sekte Gunung Agung dimusnahkan, murid-murid mereka yang tersebar di luar mungkin tidak akan mempelajari mantra tradisional dan tidak akan memiliki banyak pencapaian dalam teknik bertarung dan keterampilan pedang mereka. Qin Mu berkata, guru kerajaan menggunakan keterampilan pedang untuk membunuh mereka, tetapi kami tidak akan menggunakan keterampilan pedang, kami akan menggunakan teknik bertarung. Jika kami menggunakan keterampilan pedang, kami tidak akan menang melawan mantra mereka. Namun dalam pertarungan jarak dekat, sebelum mereka sempat melancarkan mantra mereka, mereka akan dibunuh oleh kami. Wanyun, Yun Ke, Qinghong, aku pernah melihat teknik bertarung kalian sebelumnya dan teknik itu tidak lemah, apakah kalian punya nyali untuk menghadapi mereka? Chen Wanyun menjawab dengan serius, kamu berani, aku berani. Qin Mu menatap si Yunxiang, dan si Yunxiang menundukkan kepalanya sambil berkata, Yunxiang akan menjadikan akademisi kekaisaran sebagai satu-satunya pemanduku. Qin Mu kemudian menatap Yue Qinghong dan matanya berbinar karena dia merasa sulit untuk menahan kegembiraannya. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, bagaimana mungkin aku tidak ikut serta? Budak serigala, bersiaplah juga. Tatapan mata Qin Mu jatuh pada biksu Yun Ke dan dia ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk? Aku sudah masuk, Qin Mu berkata. Nanti aku akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan membantai orang-orang hingga ke altar pengorbanan untuk membuka jalan bagi kalian. Kalian akan mengikutiku dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kita harus bertarung secepat mungkin dan tidak boleh berlarut-larut. Persembahan itu hanya berukuran 13 kali 13 meter, dengan ruang yang sempit seperti itu, kalian harus memikirkan gerakan apa yang ingin kalian gunakan dan mengulanginya beberapa kali dalam pikiran kalian. Yue Qinghong sangat gembira. Kedua tangannya gemetar saat dia tersenyum, mengikutimu ternyata tidak seburuk itu, pertarungan pertama sudah sangat mengasyikkan, aku sudah tidak sabar. Qin Mu membungkuk dan melangkah maju. Chen Wanyun dan yang lainnya mengikutinya dan tiba di lereng gunung. Mereka dapat melihat bahwa rune pada tubuh patung Dewa Iblis hampir semuanya menyala. Ke-13 Taois wanita dan pria masih mengeksekusi jimat mereka sambil terus berjalan mengelilingi altar pengorbanan. Nyanyian terus-menerus keluar dari mulut mereka seolah-olah itu adalah bahasa pengorbanan kuno. Jantung Qin Mu berdegup kencang dan ia menahan keinginannya untuk segera bergegas keluar dan menghentikan ritual pengorbanan. Ia memberi instruksi dengan lembut, amati medan dan setelah kalian selesai, kita akan bergerak. Linger, bawa naga kilin ke sisi lain dan buatlah beberapa suara untuk menarik perhatian mereka. Hulinger segera membawa kilin naga untuk mengambil jalan memutar di sekitar altar pengorbanan dan menuju ke arah kanan. Setelah beberapa saat, Yue Qinghong berkata dengan lembut, kita sudah selesai mengamati. Qin Mu melambaikan tangannya dan Hulinger segera melompat keluar dari semak-semak sementara naga kilin meraung di belakangnya dan mengejar seolah-olah sedang berburu. Ke-13 Taois di altar pengorbanan tercengang tetapi ketika mereka melihat rubah dan naga kilin,
seorang Taois tersenyum, jadi itu adalah singa besar yang menangkap mangsanya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat cahaya pisau melintas. Qin Mu sudah tiba di altar pengorbanan dengan masing-masing tangan memegang pisau, kepala manusia itu terguling saat dia mengangkat tangannya. Teknik bertarung, setiap awan pasti ada sisi positifnya. Di altar pengorbanan yang tidak terlalu besar itu, cahaya pisau vertikal dan horizontal bersinar. Cahaya pisau horizontal memenggal kepala Taois itu sementara cahaya pisau vertikal mengiris kepala Taois wanita lainnya. Taois perempuan itu adalah praktisi seni dewa dari alam enam arah dan meskipun dia belum pernah mengolah teknik pertempuran sebelumnya, dia memiliki rantai emas yang tergantung di dahinya dan di tengah rantai ini ada sebuah permata. Cahaya meledak dari permata ini dan menghalangi pisau ini dari Qin Mu. Qin Mu menghunus pisaunya dan dahi wanita Tao itu berdarah. Ki vitalnya langsung meledak dan sapu ekor kuda di tangannya yang lain mekar seperti bunga yang memiliki kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan benang dari sapu ekor kuda itu menusuk ke arah Qin Mu. Serangannya baru saja dilepaskan dan dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dirinya. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Langkah kaki Qin Mu bergerak dan dia menghindari sapu ekor kuda yang menusuk ke arahnya dan pergi ke belakang mayat Taois perempuan yang belum jatuh ke tanah. Di belakang mayat Taois perempuan itu, ada seorang Taois di belakangnya. Taois itu sudah kembali sadar dan kertas-kertas kuning berterbangan dari kantong di pinggangnya. Namun, pada saat ini, Qin Mu membuang pisaunya dan menusuk dengan jari-jarinya yang disatukan. Ki vital di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam dan menembus jantung alis Taois itu. Di belakang Qin Mu, seekor naga dan seekor gajah terbang ke langit. Naga itu melingkari Yunke saat ia menginjak gajah itu dan membantai seorang Taois wanita. Sebuah ledakan keras terdengar saat ia menghantamkan Taois wanita itu ke patung Dewa Iblis. Taois perempuan itu memuntahkan darah dan ki vitalnya meledak, memantulkannya. Dia hendak membunuhnya ketika cahaya pedang melintas dan mengotori tenggorokannya, mengeluarkan suara dentingan lembut. Ki vital wanita Taois ini begitu padat sehingga dia benar-benar menggunakan ki vitalnya untuk menangkis pedang ini. Namun, pada saat berikutnya, Chen Wanyun muncul di sampingnya dan meraih gagang pedang. Dengan seluruh kekuatannya, dia benar-benar mendorongnya ke patung Dewa Iblis dan mencabut pedangnya dengan kuat, meledak dengan cahaya darah. Tubuh budak serigala itu melesat dan dia melompat ke atas kepala patung itu. Dengan dua pisau iblisnya yang muncul dan menghilang secara tak terduga, dia menebas ke bawah. Sementara itu, Yue Qinghong berdiri di bahu budak serigala itu dan pedang-pedang tajam berterbangan dari kotak pedang di punggungnya, berubah menjadi bentuk pedang bor saat dia menusuk ke arah seorang Taois di bawah. Pendeta Tao itu meraih spanduk putih yang ditusukkan di altar dan memegang spanduk itu dengan pegangan terbalik. Spanduk putih itu bergetar dan tanda-tanda pada spanduk itu menyala dan berenang keluar seperti ular merah aneh untuk menghalangi dua pisau iblis. Sementara itu, wujud pedang bor Yue Qinghong menembus spanduk itu dan menembus ke dalam alisnya. Pada saat yang sama, Si Yun Xiang melintas bagaikan hantu dan melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan sejenis mudra aneh, menggetarkan seorang Taois perempuan lain hingga tewas, menghancurkan semua tulangnya. Hati Chen Wanyun berdebar kencang saat melihat ini. Adik junior Si menyembunyikan kemampuannya dengan baik, kultivasinya sangat kuat. Ia melompat ke arah Taois lain dan Taois itu tiba-tiba melompat turun dari altar untuk melarikan diri. Di belakangnya, kertas kuning itu terbang menuju altar pengorbanan. Chen Wanyun segera mengejar namun kertas-kertas dupa kuning itu meledak satu demi satu, menghabisinya dengan kejam. Di sisi lain, Yunke bergerak untuk menghalangi Taois itu, melancarkan mudra 5 platform agung untuk menghalangi jalan Taois itu. Pendeta Tao itu mencibir dan merentangkan kelima jarinya. Guntur meledak dari jantung telapak tangannya dan mengguncang jiwa Yunke. Penganut Tao itu menenangkan pikirannya dan berteriak dengan tegas, sekelompok generasi muda yang bahkan belum berkultivasi ke alam penggabungan 6 sebenarnya. Tepat saat dia mengatakan itu, dia merasakan hawa dingin di ulu hatinya dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang yang menusuk dadanya. Dia sama sekali tidak tahu kapan orang di belakangnya itu mendekatinya. Qin Mu menghunus pedangnya dan orang itu pun berteriak, teknik tubuh yang hebat. Setelah selesai mengatakan itu, dia pun jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Qin Mu memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan di altar, Yue Qinghong, budak serigala, dan Si Yun Xiang masih membunuh Taois lainnya. Mereka mengelilingi altar dan melihat mayat-mayat mengelilingi patung Dewa Iblis. Beberapa penganut Tao tidak terkapar di lantai dan dipaku pada patung Dewa Iblis. Beberapa penganut Tao digantung pada spanduk putih dan beberapa berubah menjadi tumpukan bubur. Beberapa kepala mereka dihancurkan oleh palu besi dan mereka semua mati dengan cara yang berbeda.
Ketiganya terguncang dan Si Yunxiang memeriksa mayat-mayat itu dengan ekspresi serius. Mayat-mayat ini semuanya telah menderita serangan kejam Qin Mu dalam sekejap dan mati sebelum mereka bahkan bisa melepaskan seni ilahi mereka. Pada dasarnya mereka semua mati hanya karena satu gerakan, pikirnya dalam hati sambil mendongak menatap Qin Mu. 13 praktisi seni dewa, meskipun teknik bertarung mereka tidak kuat, praktisi seni dewa tetaplah praktisi seni dewa. Meskipun semua orang mengatakan bahwa pasti akan mati jika seorang praktisi kuat dari sekolah sihir dikurung oleh praktisi kuat dari sekolah teknik bertarung, itu hanya omongan biasa. Kalau saja ada perbedaan wilayah, teknik bertarung mungkin tidak akan mampu menembus seni bela diri ilahi lawan. Sekalipun mereka telah mengejutkan musuh-musuh yang tidak siap, kecakapan bertarung Qin Mu terlalu kuat, kecepatannya juga terlalu cepat. Qin Mu menggoyangkan pedang pelindung juniornya dan membersihkan darah di pedangnya. Mengembalikan pedang ke sarungnya, dia berkata, bersihkan medan perang dan segera hancurkan patung Dewa Iblis. Tepat saat dia berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Cahaya darah bersinar di antara kabut hitam, mewarnai kabut hitam pekat itu menjadi merah darah. Cahaya darah itu tingginya lebih dari 300 yard dan mereka bahkan dapat melihatnya dengan jelas sambil berdiri di lereng gunung. Suatu kekuatan yang mengerikan datang mengalir dari dunia lain dan menghantam tempat cahaya darah itu meledak. Setelah itu, gemuruh guntur terdengar saat kilatan petir menyambar di sekitar cahaya darah. Itu adalah kilatan petir yang dipadatkan keluar dari ruang angkasa oleh kekuatan yang mengerikan. Jika kekuatannya terlalu kuat, gaya getar akan memampatkan ruang dan menyebabkan ruang menjadi tidak stabil. Ketika ruang angkasa menjadi tidak stabil, petir yang tersembunyi di ruang angkasa akan menyambar. Ekspresi semua orang berubah menjadi linglung saat mereka melihat tubuh yang sangat besar perlahan berdiri di tempat cahaya darah dan kilatan petir berkumpul. Itu adalah Dewa Iblis dengan tanduk di kepalanya dan memiliki 4 lengan dan 4 kaki. Meskipun itu hanya sebuah patung, api yang menjulang tinggi meluap dari tubuhnya seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia ini. Dewa Iblis yang turun ini bahkan lebih tinggi dari gunung rusa ini dan dengan asap mengepul keluar dari tubuhnya, ada api dan sinar petir yang bercampur dengan asap. Sementara itu, cahaya darah membumbung tinggi ke langit dan menggantung di atas kepalanya. Ada tempat lain di mana Sekte Gunung Agung memanggil iblis lain. Anggota tubuh Qin Mu menjadi dingin. Di sisi lain, para praktisi seni dewa dari Sekte Gunung Agung telah berhasil merapal mantra dan memanggil Dewa Iblis. Tatapan mata Dewa Iblis yang kuat itu bagaikan kilatan petir yang saling terkait. Kemanapun tatapan mata itu menyapu, semua pohon dan batu akan hancur menjadi abu dengan sekejap. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, lepaskan. Semua orang sedikit terkejut dan Biksu Yunke bergumam, aku harus membuka pakaian lagi. Si Yunxiang mengerti apa yang dimaksud Qin Mu, dan segera menanggalkan pakaian mayat yang tergeletak di tanah. Orang-orang lainnya juga segera mengerti maksud Qin Mu, dan buru-buru menanggalkan pakaian para praktisi seni dewa Sekte Gunung Agung. Qin Mu juga mengenakan pakaian murid Sekte Gunung Agung sambil memberi instruksi dengan suara rendah, cabut spanduk putih itu dan ambil harta jimat sebagai cadangan. Chen Wanyun dan yang lainnya maju untuk mencabut panji putih dan mengambil harta karun jimat. Ketika mereka semua sudah siap, mereka melihat Dewa Iblis itu melesat ke permukaan sungai, menggetarkan gelombang besar sungai bergelombang ke langit. Ekspresi semua orang berubah drastis dan naga kilin juga bergegas mendekat. Qin Mu berkata cepat, kita harus segera pindah dari sini, tempat ini bukan lagi tempat bagi kita, para sarjana alam 5 elemen, untuk berpijak. Apakah ada benda pada dirimu yang dapat mewakilimu sebagai sarjana kekaisaran? Serahkan semuanya padaku. Yunke mengeluarkan kartu pas dan buku catatannya sambil bergumam, apakah kita benar-benar akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian jika pergi ke perbatasan selatan? Qin Mu menyimpan semua kartu masuk dan buku catatan ke dalam tas taotinya dan berkata, kita akan mengambil jalan memutar dari perbatasan selatan. Setelah kita berhasil melewati medan perang ini, kita tinggal menyeberangi sungai dan akan aman begitu kita mencapai bagian utara sungai. Dia menghela napas dalam-dalam dan hendak memerintahkan mereka untuk pergi ketika dia melirik patung Dewa Iblis yang belum selesai. Hatinya bimbang dan dia mengangkat patung ini, mengikatnya di punggung naga kilin. Ayo pergi ke selatan. Semua orang dalam suasana hati yang berat saat mereka mengikutinya dan menuju ke arah selatan menyusuri kaki bukit. Setelah sekitar 3 hingga 4 mil, mereka akhirnya berjalan keluar dari area yang diselimuti kabut hitam. Berjalan 3 hingga 4 mil ke depan, Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam itu seperti wajan hitam yang sangat besar yang menutupi sekeliling sungai Surging, menahan kedua sisi tepi sungai.
Di tengah kabut hitam itu ada gerbang besar yang membuka akses antara kehidupan dan kematian, menghubungkan ke gerbang di alam baka. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup di Lizu, pikir Qin Mu dalam hati. Tidak lama kemudian, Qin Mu tiba-tiba berhenti, tentara sudah ada di sini. Yun Ke sangat gembira, tentara. Tentara perdamaian abadi kita. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan, tentara pemberontak. Semua orang melihat ke depan dan ada lusinan kapal yang terbang ke arah mereka. Bendera-bendera perang dikibarkan di kapal-kapal dan di sekitar setiap kapal ada binatang-binatang aneh yang terbang di langit. Ada binatang-binatang aneh dengan berbagai bentuk dan ukuran, dengan jumlah spesies yang banyak. Sementara itu, di bawah pasukan di langit, ada barisan prajurit yang terdiri dari praktisi seni bela diri dan praktisi seni dewa. Di antara para prajurit, ada binatang buas besar yang diikat penuh dengan batu-batu bundar besar. Binatang-binatang buas ini tingginya puluhan meter dan seperti gunung yang bergerak. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanah bergetar tanpa henti. Qin Mu dan yang lainnya berdiri di satu sisi dan membiarkan pasukan besar yang menuju medan perang di Sungai Surging lewat. Seorang jenderal yang berdiri di salah satu kapal mengarahkan tatapannya yang tajam dan menyapu Qin Mu dan yang lainnya sebelum bertanya kepada perwira di sampingnya, siapa orang-orang itu. Petugas di sampingnya melirik Qin Mu dan yang lainnya beberapa kali dan berkata, mereka tampaknya adalah murid Sekte Gunung Agung. Aku akan turun untuk bertanya kepada mereka. Jenderal ini melompat turun dari kapal dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada bunga teratai emas yang mekar di bawah kakinya. Dengan bunga teratai yang mekar di setiap langkah kakinya, dia berjalan ke arah Qin Mu dan yang lainnya selangkah demi selangkah, membuat semua orang merasa takut dan gentar menghadapi bencana. Ini adalah ahli hebat dari alam 7 bintang yang dapat menginjak kehampaan. Jika dia ingin membunuh mereka, itu semudah meniup setitik debu. Petugas itu melihat patung Dewa Iblis di punggung naga kilin dan bertanya dengan dingin, pengikut Sekte Gunung Agung, melarikan diri tanpa perlawanan, bagaimana kalian akan dihukum? Qin Mu membungkuk dan menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Sekte Gunung Agung kami telah berusaha sebaik mungkin. Kami telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Bukan saja kami tidak bersalah, kami telah melakukan perbuatan baik sebagai gantinya. Petugas itu mendengus dingin, namun, Anda telah melarikan diri dari pertempuran, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, dipenggal di tempat. Qin Mu menunjukkan ekspresi sedih dan marah saat ia memprotes, kami menderita karena serangan mendadak Lizu dan di antara 13 saudara laki-laki dan perempuanku, 7 di antaranya tewas dalam pertempuran, hanya kami berenam yang tersisa. Ketika kami mempertaruhkan nyawa kami, di mana orang-orangmu? Sekte Gunung Agung kami telah dimusnahkan dan hanya kami yang tersisa, apakah kau benar-benar ingin kami semua mati di sana? Jenderal, tinggalkan beberapa benih untuk Sekte Gunung Agung kami. Jenderal itu ragu-ragu sejenak lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Di atas kapal di langit, sang jenderal berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di Sekte Gunung Agung sudah sangat sedikit, jadi tidak perlu menyelidiki hal ini. Mereka telah melakukan perbuatan besar dengan memanggil satu dewa iblis untuk membantu dalam pertempuran. Biarkan mereka melaksanakan mantra mereka untuk menegaskan identitas mereka sebelum melepaskan mereka. Chen Wanyun, Yun Ke dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka belum pernah berkultivasi dengan mantra Sekte Gunung Agung sebelumnya. Qin Mu mengeksekusi harta karun jimat dan suara sang jenderal pun terdengar, bukan harta karun jimat, melainkan mantra. Ki vital Qin Mu beredar dan ki vitalnya berubah menjadi sebuah rune yang bersinar ke tubuh patung Dewa Iblis, menerangi rune di patung Dewa Iblis. Jenderal itu membungkuk dan berkata, Jenderal Xiaoyi, ini memang perintah pengiriman rune Dewa Pemindah Hantu dari Sekte Gunung Agung. Jenderal Xiaoyi di kapal melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi, gerakan pasukan dan serang Lizu, berhenti. Tatapan mata Jenderal Xiaoyi tertuju pada Qin Mu dan yang lainnya. Sebuah senyuman mengembang di bibirnya, kirim mereka ke kota gelombang surga dan biarkan mereka memanggil Dewa Iblis ke sana juga.